saya Alina Helenisa. Nah, untuk episode kali ini kita akan mengobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang luar biasa ini. Mungkin kita sambut terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Kelurahan Cibunigelis ini. Halo Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, iya baik ya. Alhamdulillah ya Pak. Sekarang kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya Pak, sebelum lanjut ke topik yang utama itu. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada penonton gitu supaya tahu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rabiudin Fauzi. Saya di sini ke Jamanahi sebagai ulah di Cibunigelis. Saya mulai bekerja di tanggal 9 September 2024. Jadi saya mungkin untuk sampai dengan video ini baru sekitar 2 bulan mungkin saya di sini. Saya mohon dukungannya dan alhamdulillah saya kedatangan dari mahasiswa yang luar biasa yang akan istilahnya mengeksplorasi tentang kesehatan. Mungkin boleh gak nih Pak supaya pemirsa tahu gitu riwayat pendidikan Bapak itu dari SMA sampai sekarang itu pendidikannya di mana gitu? Saya di SMA 2 Negeri Tasikmalaya atau dulu disebut Semanda ya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Politeknik Pos Indonesia di Bandung, mengambil jurusan Teknik Informatika di D3. Kemudian saya melanjutkan kembali di STIM PCI Tasikmalaya di jurusan yang sama di Teknik Informatika, lulus di SMA itu 2003, kemudian lulus di 2005 atau 2008 saya lulusnya di 3, dan di 2008-nya saya lulus di S1-nya. Hebat sekali ya pemirsa narasumber kita kali ini. Mungkin pengalaman Bapak nih selama dari SMA sampai kuliah itu apa aja sih Pak? Pasti banyak kan? Kalau pengalaman kebetulan saya hanya di organisasi saja ya. Saya aktif di SMA di beberapa organisasi, beberapa di antaranya di koperasi, kemudian di patroli keamanan sekolah, kemudian di kampus Politeknik Pos saya aktif di himpunan mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Pos Indonesia, memegang beberapa bidang di sana, kemudian aktif juga di beberapa kegiatan kemahasiswaan yang menurut saya menjadi sebuah pengalaman saya baik dalam bekerja secara formal maupun non formal, kemudian juga menjadi pengalaman saya juga yang bisa mengimplementasikan di masyarakat secara umumnya. Hebat sekali ya, bisa nih sebagai inspirasi juga dari penonton untuk Bapak ini supaya bisa jadi lurah gitu untuk selanjutnya. Mungkin kan tadi Bapak menyebutkan ya baru sekarang dari jabatan kelurahan ini. Perasaan Bapak setelah mulai menjabat di Kepala Kelurahan Cibunigelis ini dan apa yang menjadi tantangan besar gitu, selama Bapak menjabat di kelurahan ini? Kalau dari perusahaan sebenarnya dari segi pendidikan memang seperti tidak nyambung karena saya berada di Teknik Informatika, tetapi karena mungkin beberapa hal kalau di ASN itu ada istilahnya merit system, jadi setiap jabatan itu didasarkan pada kompetensi. Mungkin saya ternilai oleh pihak pemerintahan kota di samping mungkin kompetensi yang berdasarkan pendidikan, ada kompetensi lain yang sehingga mungkin saya diamanahkan menjadi lurah di Cibunigelis. Yang menjadi tantangan karena tahu sendiri di teknik informatika itu bergelutnya secara individual. Tapi memang saya mengambil di teknik informatika bukan sebagai programmer, bukan juga sebagai multimedia, tetapi lebih ke sistem analis. Jadi mungkin saya di sini bisa mengimplementasikan kemampuan analisa saya dalam pengembangan ataupun implementasi di dalam pemerintahan kelurahan. Oke, mungkin kita masuk ke topik yang utama yaitu ya Pak tentang kesehatan di kelurahan ini gitu, Pak. Apa saja sih Pak masalah utama yang
telah Bapak identifikasi gitu Pak di kelurahan ini? Ya, sejujurnya untuk data tidak bisa dijadikan dasar secara langsung, tapi beberapa koordinasi sudah saya lakukan. Tentunya melihat dengan isu strategis dari Kota Tasikmalaya, dari penyakit itu sendiri, biasanya kita identifikasi itu dari DPD, kemudian Ispa, tetapi ada isu yang lebih strategis lagi, meskipun itu bukan sebuah penyakit yang istilahnya yang umum diperiksakan, tetapi itu menjadi sebuah isu yang cukup besar, bahkan di nasional ataupun internasional, yaitu tentang stunting. Kemudian juga tentang tujuan pencegahannya melalui monitoring dari ibu hamil. Jadi setiap kelurahan itu berkoordinasi dengan bidan di puskesmas atau bidan kelurahan yang ditugasi di wilayah kita, itu kita koordinasi memonitoring agar ibu hamil itu selalu memperhatikan janinnya, salah satunya dengan mengkonsumsi zat penambah darah ataupun FE misalnya, mungkin seperti itu. Mungkin kalau untuk bayi-bayinya itu kayak di posyandu PMT gitu. Nah, kalau di PMT sebenarnya sudah ada inovasi yang sebenarnya itu di tingkat kota juga sudah dicanangkan, itu sudah masuk gitu ya. Jadi istilahnya pemberian makanan tambahan yang dikelola khusus oleh puskesmas melalui pokmas ataupun melalui petugas-petugasnya. Jadi setiap data yang terdaftar, setiap orang ataupun anak ataupun balita yang terdaftar di sana diberikan makanan tambahan. Di samping posyandu juga sana ya istilahnya sudah berjalan menjadi penggeraknya untuk memonitoring kesehatan masyarakat itu sendiri. Mungkin Bapak peran apa saja yang bisa dilakukan oleh warga gitu untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka? Nah, itu dia. Kesehatan itu sebenarnya tidak terfokus pada pelayanan kesehatan secara formal di puskesmas. Justru kesehatan masyarakat itu harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, kemudian dari masyarakat, dari tingkat RT RW-nya, kemudian dari tingkat yang tertingginya. Salah satunya dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat itu. Nah, itu salah satu pencegahan yang sangat cukup optimal untuk menjaga kesehatan, apakah itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular di sana. Nah, makanya kita harapkan dari masyarakat itu sendiri, terutama posyandunya di sana aktif mempromosikan, kemudian juga dari masyarakat itu berperan aktif juga di dalam kegiatan-kegiatan posyandu. Kegiatan posyandu tidak hanya datang kemudian timbang ukur saja, tetapi di sana juga ada promosi kesehatan, bahkan di sana biasanya ada sosialisasi kesehatan. Apalagi sekarang ada program stunting, program istilahnya monitoring ataupun menurunkan stunting. Biasanya di sana suka ada pemberian susu, pemberian FE tadi untuk pencegahan. Berarti di kelurahan ini aktif-aktif ya Pak kadernya dan posyandunya juga Ya, berjalan. Alhamdulillah kita di sini kita koordinasi juga, ternyata kader-kader di sini tidak a priori ya, jadi istilahnya terus memperhatikan meskipun mereka bergaji sejuta gitu, sabar, jujur dan tawakal gitu. Ya, alhamdulillah. Mungkin nih Pak kan tadi dari segi kesehatan penyakit menular dan tidak menularnya. Mungkin sekarang dari segi kesehatan lingkungannya nih Pak, dari kelurahan ini bagaimana gitu Pak? Kalau dilihat dari ukurannya, kita lihat dari ODF-nya ya. Kita coba melihat dari ODF, alhamdulillah kita 80% sudah DF, meskipun itu sudah OD, tetapi kalau pikir masyarakat lah itu sendiri yang sangat perlu, meskipun misalnya di sana terdapat beberapa fasilitas helikopter lah, seperti apalah, ataupun mungkin di rumahnya juga tidak memiliki septic tank ataupun jamban yang cukup, tetapi kalau pola pikirnya masyarakat itu kembali untuk minimal mengedukasi diri sendiri dalam PHBS-nya, bahayanya ketika BABS itu seperti apa,
mereka akan mencari MCK yang ada sertifikatnya. Dan alhamdulillah beberapa ada MCK-nya. Jadi ketika mereka yang ingin membuang hajat tidak sembarangan, bisa apa namanya itu karena sudah terpola pikir yang baik, sehingga ya tidak sembarangan, tapi menggunakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan. Mungkin Bapak, apa harapan Bapak untuk terhadap perkembangan kesehatan untuk kelurahan ini? Harapannya karena Kelurahan Cibumi Gelis ini sedikit kota tetapi masih bernuansa desa. Oleh karena itu jangan sampai nanti ke depannya lingkungan rusak, kemudian merusak juga kesehatan masyarakat itu sendiri, sehingga kita berharap masyarakat bisa menjaga lingkungannya, PHBS-nya bisa diperhatikan juga, sehingga angka harapan hidup, angka-angka pengukuran tentang kesehatan itu bisa tinggi, dan akhirnya kesejahteraan masyarakatlah yang nanti akan didapatkan oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin untuk sebagai pertanyaan penutup juga ya Pak, apakah ada pesan khusus gitu kepada Bapak untuk kepada warga terkait kesehatan dan juga program-program yang akan nanti muncul dari puskesmas atau baru gitu Pak? Kita himbau kepada seluruh masyarakat karena kesehatan merupakan hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kita, kesehatan menjadi nomor satu. Oleh karena itu kesehatan harus dijaga dari diri kita sendiri, dari berperilaku hidup bersih dan sehat, memperhatikan asupan-asupan makanannya, kemudian juga memperhatikan pola hidupnya, pola pikirnya seperti apa, kemudian juga memperhatikan kebersihan lingkungannya seperti apa. Dan insya Allah dari pemerintahan sendiri akan selalu berinovasi. Beberapa inovasi sudah dilaksanakan oleh puskesmas dalam apakah itu menekan angka kemiskinan, stunting, kemudian angka kematian ibu, angka kematian anak dalam melahirkan, kemudian juga menurunkan risiko-risiko penyakit yang menular ataupun tidak menular. Itu insya Allah dari penyelenggara pemerintahan, baik yang berhubungan langsung dalam artian di sini adalah puskesmas di bidang kesehatan, kemudian kami di kelurahan juga akan terus bersinergi, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi karena itu kita minta dukungannya dari masyarakatnya agar kesehatan bisa terjaga mulai dari diri kita, mulai dari keluarga sampai ke tingkat masyarakat yang lebih luas lagi. Ya, semoga di bulan Cibumi Gelis semuanya sehat-sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya juga. Baik, mungkin Bapak cukup sekian dari wawancara kali ini. Terima kasih kepada Bapak telah berkenan gitu diwawancari oleh saya. Mungkin sukses. Ya, Pak. Mungkin kita tutup saja wawancara kali ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.